warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Kali ini siapa yang memimpin doa anak-anak? Amah Bu. Amah bisa? Atau enggak Abdurrahman? Membacakan doa. Abdurrahman Bu, cowok. Ya, baiklah. Saya akan membaca doa. Saya akan memimpin membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu akan melakukan absensi kelas. Bagi namanya Ibu panggil, harap mengatakan hadir ya. Iya Bu. Siti Aminah Nuraini. Hadir Bu. Ya. Habibah. Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Siti Rahmah. Hadir Bu. Hafifah. Hadir Bu. Elpa Emilia. Hadir Bu. Abdurrahman. Hadir Bu. Bella. Hadir Bu. Rati. Hadir Bu. Makfirah. Hadir Bu. Febriana Dwi Sinta. Sepertinya teman kita kendala jaringan. Alhamdulillah, Ibu sangat senang karena kalian sangat rajin. Tentu kalian sudah siap belajar kan? Siap Bu. Insyaallah siap Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita
Nah, anak-anak pasti tahu kan apa itu kupu-kupu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, bagaimana bentuknya kupu-kupu? Bersayap, Bu. Bersayap cantik, Bu. Ada lagi? Kecil, Bu. Ya, kecil. Apa lagi? Terbang, Bu. Ada lagi? Warnanya warna-warni, Bu. Warna-warni, Bu. Ada kalian, Bu. Ada yang kuning, ada yang biru. Ya, ada lagi? Ya, Hitam harus. ya, jawabannya sudah benar. Kupu-kupu itu memiliki warna yang beraneka ragam. Tahukah kalian, sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik, apa sih bentuk awalnya kupu-kupu? Pompong. Ulat, Bu, Bu. tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Ulat. Apalagi? Bu. Nggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nah, dari jawaban kalian, teman kalian tadi ada yang tepat dan ada yang kurang tepat. Maka dari itu, awal dari terbentuknya kupu-kupu sampai terjadinya kupu-kupu, kita akan belajar mengenai siklus makhluk hidup dan pelestariannya. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing piara nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai, Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang nggak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bo. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan, selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang.
terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul. Telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah paham mengenai siklus makhluk hidup? Insya Allah sudah, Bu. Dengan yang mengalami perubahan pada hewan tadi, ada yang tahu nggak? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tadi hewannya mengalami berapa fase? 4 fase, Bu. 4. 4 4 atau fase. 3? Apa-apa aja tadi Atau 5? maksudnya? Ulat, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, Bu. Yang kupu-kupu. Ya. Metamorfosisnya dibagi menjadi berapa? Dua, Bu. Apa saja sebutkan? Sempurna dan tidak sempurna. Kita beri tepuk tangan kepada Bella. Beri aplaus. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video mengenai pelestarian. Dengan Bu Guru Riana, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Adalah Sudah ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Riana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang
upaya pelestarian makhluk hidup. Ini merupakan materi untuk kelas 4 SD muatan IPA KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian. Adanya hewan dan tumbuhan ini memiliki banyak peran bagi manusia. Yang pertama sebagai sumber ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai sumber pangan dan obat-obatan, yang ketiga untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Apa saja upaya pelestarian makhluk hidup yang bisa kita lakukan? Yang pertama dengan penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga, bisa melakukan perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, apa yang dimaksud dengan pelestarian hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ? Pelestarian secara in situ itu adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya adalah hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Sedangkan ex situ itu adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Contohnya adalah kebun raya, kebun binatang, dan juga taman safari. Nah, hewan di Indonesia yang perlu dilindungi karena hampir punah, ini ada beberapa contoh ya. Ada gajah Sumatera, komodo, badak, harimau Sumatera, dan juga orang utan. Gajah sendiri dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Sedangkan komodo ada di Pulau Komodo, badak itu ada di Taman Nasional Ujung Kulon, harimau Sumatera ada di Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera, dan orang utan itu dilindungi di Pulau Kalimantan yaitu di Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, hewan-hewan ini menjadi langka karena diburu secara liar. Maka dari itu kita harus melindungi hewan-hewan ini. Nah, selain hewan, tumbuhan di Indonesia juga ada yang perlu dilindungi karena hampir punah. Yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi yang tumbuh di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Yang kedua ada anggrek hitam. Anggrek hitam ini hanya tumbuh di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga ada anggrek larat, ini dari Kepulauan Maluku. Ada tambesu, ini dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua. Dan yang terakhir ada kayu ulin, itu dari Sumatera dan Kalimantan. Tugas kita adalah melestarikan tumbuhan-tumbuhan ini. Begitulah materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video. Nah, menurut kalian yang nonton video tadi, apa itu tentang pelestarian? Ada yang tahu? Menjaga makhluk hidup agar tidak punah, Bu. Ada lagi? Menjaga keseimbangan alam, Bu. Ada lagi? Memperbanyak jumlah makhluk hidup atau tumbuhan yang langka, Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada diri sendiri dan teman-temannya yang sudah menjawab. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ibu akan memberikan LKS.
Sudah, Bu. Perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Dibacakan, Kak, Bu. Ya, Hewan lalat, tahap metamorfosis, telur, larva, pupa, dan dewasa. Jenis metamorfosisnya metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua ada hewan katak. ya. Tahap metamorfosisnya telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Jenis metamorfosisnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Lalu hewan ketiga ada kupu-kupu, telur, larva, pupa, kepompong, kupu-kupu, telur, kepompong, kupu-kupu dewasa. Jenis metamorfosisnya sempurna. Sudah, Bu. Yang lainnya perwakilan kelompok 1 yang diskusi paling bawah, diskusi daur hidup adalah Daur ulun kah, Bu? ya. Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Ya. Yang kedua, metamorfosis adalah proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Yang ketiga, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah terdiri dari 4 tahapan. Yang sempurna itu telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terdiri atas 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago, sehingga tidak ada tahap pupa atau kepompong. ya, benar. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, selanjutnya kepada kelompok 2 untuk membacakan diskusi perwakilannya. Tay yang membacakan, Tay. Ya, di sini saya akan menjawab yang soal lembar kerja siswa. Jawaban yang pertama itu sungai, tempat sungai. Yang kedua, sungai airnya kotor, banyak ikan, banyak rumput, banyak sampah. Iyalah, Bu. Iya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini ya. Adakah yang ditanyakan dari kelompok 1 dan 2? Menyimpulkan hasil diskusi hari ini ya. Adakah yang ditanyakan dari kelompok 1 dan 2? Bu, ada Bu. Ya. Pupa apa ya Bu? Pupa itu sejenis kepompong. Oh, ini Bu. Tadi Bu kelompok 1 bilang yang proses pertama tuh tidak sempurna. Padahal ada pupanya juga Bu. Kelompok 1 tadi menyebutkan. Berarti sempurna atau tidak Bu yang hewan nomor 1 itu? Nomor 1. Yang ini kah? Yang lalat Bu.
ada pupanya loh, Bu. Marilah kita bacakan yang adalah daur hidup adalah non metamorfosis. Itu saja pun perwakilannya aja. Adalah yang di transkripnya. Yang Ratih, yang Epet, nah itu seraja perwakilan income yang hendak bacakan. Mungkin saudari Nabila Bu sangat bersedia. Ya, kepada Nabila. Oh, sepertinya Nur Hayati Bu sangat ingin mengungkapkan Yang Epet, nah itu seraja perwakilan income yang hendak bacakan. Mungkin saudari Nabila Bu sangat bersedia. Ya, kepada Nabila. Oh, sepertinya Nur Hayati Bu sangat ingin mengungkapkan kesimpulan pada hari ini. Ulun saja, Bu. Oh iya, Nabila. Suara Bu. Ibu saya boleh, Kak, Bu? Boleh sekali. Ya, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Itu aja, Bu. Sisanya teman-teman lagi disuruh, Bu. Nur Hayati apa selanjutnya? Ah? Diam aja. Saya, Bu. Apa tadi? Saya, Bu. Oh iya. Metamorfosis adalah proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Sudah, Bu? Ya. Jadi, untuk tugasnya di rumah, kalian bisa membawa hasil karya mengenai siklus dan pelestariannya. Bisa? Bisa, Bu. Saya, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini berjalan dengan baik. Jadi di sini Ibu ingin menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Tadi kita akan belajar tentang siklus hidup hewan dan pelestariannya. Jadi siklus hewan itu mengalami yang namanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna itu seperti kupu-kupu dan sedangkan yang tidak sempurna itu seperti bilalang atau lalat. Sedangkan pelestariannya yaitu upaya untuk melindungi terhadap perubahan yang dampak negatif dari timbulnya suatu kegiatan. Pelestarian itu dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. Ex situ itu di luar habitat aslinya, misalnya kebun raya dan cagar alam. Sedangkan in situ itu di dalam habitat aslinya, yang misalnya hutan lindung dan cagar alam. Jadi, sebelum kita mengakhiri pertemuan diskusi hari ini, Ibu minta kepada satu orang untuk membacakan doa sebelum kita selesai diskusi hari ini. Perwakilannya kepada Habibah, bisa? Insya Allah bisa, Bu. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membacakan wal asri seperti biasa. Kita membaca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sudah, Bu. Ya, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu terakhir. Yeay, beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Terima kasih, Banyak, Ibu. Bu. Dadah, Ibu. Terima kasih.